Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap selalu diberikan kesehatan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai? Langsung saja anak-anakku sekalian, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah pada tema 3, sub 3 PB3 tentang tokoh dan penemuan. Yang pertama, ya ini ya, tokoh dan penemuan pada tema 3 sub 3 PB3. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan maupun tertulis. Ya, selanjutnya, tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia. Dengan membaca, kita akan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, setelah membaca, kita akan mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca penggalan cerita di bawah ini. Ini adalah cerita tentang siklus perjalanan air di muka bumi, atau yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Nah, bagaimana cara hujan terjadi? Nah, itu termasuk dalam teks bacaan tersebut. Nah, informasi apa saja yang dapat kita petik dari bacaan itu tadi? Yang pertama, informasi yang pertama, di alam terdapat sebuah siklus yang menjelaskan tentang perjalanan air di muka bumi yang bernama siklus hidrologi. Informasi yang kedua, hujan akan turun dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Informasi yang ketiga, siklus air juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa? Yaitu satu, untuk memanfaatkan uap air sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan juga untuk energi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itu tentang informasi tentang air yang tadi kita baca. Selanjutnya adalah ciri-ciri kata baku. Ada beberapa ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa campuran daerah. Yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Yang kelima, memiliki arti yang pasti. Jadi artinya tidak berubah-ubah, tetap. Nah, itu ciri-ciri kata baku. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada mata pelajaran IPA. Apa saja yang akan kita pelajari? Pada KD 3.4, kita akan mengidentifikasi komposisi listrik dan fungsinya. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang percobaan rangkaian listrik sederhana dari seri dan paralel. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar hal ini? Yang pertama, kita akan menemukan fakta dari yang sudah kita pelajari hari ini tentang beberapa sifat rangkaian listrik, baik itu seri maupun paralel. Yang kedua, kita akan dapat mempresentasikan fakta dari sifat rangkaian listrik sederhana, baik seri maupun paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ya, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan arus listrik lainnya
yang mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, yaitu rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik. Jadi ada dua tempat keluar masuknya listrik. Nah, selanjutnya adalah tentang sifat rangkaian listrik sederhana dari seri paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti sudah memahami bagaimana itu rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan apa itu rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. Ya, nah ini contohnya. Bagaimana contohnya? Apa saja contohnya? Yang pertama, contoh rangkaian listrik seri, yaitu penggunaan lampu neon. Kemudian yang kedua penggunaan LED. Yang ketiga adalah penggunaan lampu hias di alun-alun. Nah, kalian pasti sudah mengetahui bagaimana bentuknya rangkaian listrik di alun-alun. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, contohnya di mana saja? Kita dapat temukan di lampu lalu lintas, bisa berpindah-pindah warnanya. Yang kedua, kita dapat temukan di keyboard komputer. Yang ketiga ada di rangkaian lampu di rumah. Nah, itulah beberapa contoh rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya, buku tulis kalian, ya. Terus bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan bagaimana contoh penerapan sifat rangkaian listrik. Yang pertama, listrik sederhana. Yang kedua, listrik seri. Dan yang ketiga adalah listrik paralel. Nah, jadi kalian coba tuliskan beberapa contoh rangkaian-rangkaian listrik yang tadi sudah kalian pelajari atau kita pelajari bersama. Bisa, Nana? Pasti semuanya bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya, selanjutnya. Oke, dari pembelajaran yang tadi kita pelajari, apa saja yang dapat kita simpulkan? Yo, siapa yang bisa? Oke, pasti semuanya sudah bisa. Yang pertama, kesimpulan dari bahasa Indonesia. Tadi adalah ciri-ciri kata-kata baku. 1. Bentuknya tetap, tidak tercampur dengan bahasa yang lain. Penggunaannya sesuai dengan kalimat, memiliki arti yang pasti, dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari rangkaian listrik. Ada dua bagian. Apa saja? Yang pertama adalah listrik paralel. Yang kedua adalah listrik seri. Nah, itulah beberapa kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekarang, coba kita selesaikan soal yang sudah ada di dalam link di bawah ini. Kalian bisa klik dan kalian bisa kerjakan soal materinya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari hari ini? Nah, semua yang bersungguh-sungguh, yang belajar dengan tekun, maka akan mendapatkan hasil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau menabung, pasti mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, jadi anak-anakku sekalian harus tetap rajin belajar, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan tetap masuk ke dalam diri kalian masing-masing. Terima kasih, tetap jadilah anak-anak yang pintar dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Ya. Cukup sekian pembelajaran materi hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.